Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim Rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Saudara sekalian, jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, di pagi yang mulia ini marilah kita tata niatan bahwa kehadiran kita di tanah lapang ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah, di saat yang sama menunaikan syiar agama Allah. Saudara sekalian, saya selaku khatib menyampaikan pesan, yang pesan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pesan ini bermakna penting sehingga disebut wasiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang sudah percaya. Ayat tersebut tidak mengatakan ya ayyuhal mu'minun. Banyak ayat Al-Quran ya ayyuhalladzina aman, hei orang-orang yang sudah percaya. Sebab hadirin, tidak ada manusia yang tidak memiliki kepercayaan. Sebab kepercayaan adalah jaminan garansi dalam kita beraktivitas. Tidak mungkin saya berbuat tanpa garansi selamat. Seperti halnya tidak mungkin saya meninggalkan sebuah kegiatan tanpa adanya garansi bahwa kegiatan itu mencelakai. Masalahnya hadirin rahimakumullah, yang memberikan garansi itu siapa? Mungkin yang kita cintai, kita perjuangkan, yang kita sediakan waktu kalau tidak punya waktu, yang kita sediakan modal kalau tidak punya modal. Namun yang kita raih dengan modal kekuatan itu di kemudian hari malah mencelakai kita. Atau mungkin yang kita lari, jangankan melakukan, melihat saja tidak mau, atau mungkin mendengar saja tidak mau, apalagi menyediakan dana. Boleh jadi yang kita benci semacam itu menyelamatkan. Sehingga modal percaya ini penting, tapi tidak kalah penting siapa yang memberikan jaminan kepercayaan. Maka ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang sudah percaya, adanya gagal, adanya berhasil, adanya sukses, adanya kegagalan, adanya bahagia, adanya sengsara. Saya yakin walau belum terjadi, yang belum terjadi itu namanya ghaib. Wabaya ribu ghaiban, itu artinya apa? Apa yang saya tidak tahu belum terjadi. Maka kita akan mengantisipasi hal yang belum terjadi, yang kita takutkan. Persiapan ini butuh pembekalan. Maka ya ayyuhalladzina amanu, orang yang sudah percaya, adanya gagal, adanya berhasil, adanya sengsara, adanya kebahagiaan, malah jangka pendek dunia, jangka panjang akhirat. Yang di akhirat itu masa depan kita. Masa depan kita ini bukan pensiun, bukan. Masa depan kita ini bukan hari tua. Masa depan kita ini akhirat.
Kalau kita memperebutkan gagal berhasil sebagai tolok ukur sebuah kegiatan, akan menciptakan kecemasan. Yang berperang hari ini kan ekspresi ketakutan ya. Padahal yang berperang negara-negara kaya. Itu menunjukkan apa? Kekayaannya justru sumber petaka di dalam hidup. Kenapa? Dia yakin dengan kekayaan aset-aset dunia itu mampu menyelamatkan. Jangankan jangka panjang, jangankan jangka menengah kehidupan kubur, di dunia saja sudah menciptakan kecemasan. Masa ini bukan sebuah bukti bahwa kita butuh pembekalan? Selama ini yang menjadi orientasi kita bertindak, berbuat, yang dalam bahasa Al-Quran disebut amal, kan gagal berhasil kan? Bukan benar salahnya. Padahal di dalam Al-Quran ditegaskan ya, surat Al-Isra, coba setelah sholat malam itu ya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkan aku tempat masalah yang benar. Masuk masalah benar, bukan gagal berhasilnya. Wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarkan aku dari masalah, tempat keluar yang benar. Kenapa demikian? Kita butuh informasi benar, valid tentang benar. Yang salah itu memang benar-benar valid salah. Jangan sampai yang salah di kemudian hari benar. Dan itu tidak mungkin kalau hasil penelitian para pakar hukum. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, ya'lamu ma baina aydihim. Allah itu senantiasa tahu ma baina aydihim, yang di depan kita belum terjadi kan, hitungan menit, hitungan jam, hitungan hari, hitungan bulan, tahun, abad, belum terjadi kan di hadapan kita. Ya'lamu, Allah tahu itu. Wa ma khalfahum, yang di belakang mereka yang sudah jadi sejarah banyak yang tidak kita ketahui, malah kadang lupa diulang kembali. Itu yang memberikan garansi melarang, itu yang memberikan garansi merentah. Dan Allah Maha Suci dari memetik sebuah kerugian atas standar larangannya yang dilanggar manusia. Allah Maha terpuji dari memetik hasil standar perintah yang dijalani manusia. Allah tidak memetik. Ghaniyun, makna ghaniyun itu maha kaya, saking kayanya tidak butuh yang lain. Kita yang paling kaya kan? Piring, makanan dalam piring itu melibatkan ribuan tangan. Pakaian yang saya pakai itu meributkan ribuan tangan. Tidak bisa manusia sendiri, itu tidak bisa. Hadirin rahimakumullah, maka yang memberikan garansi itu yang maha tahu, tanpa jeda tidak tahu. Manusia bosan tahu, tapi kan kadang-kadang lupa. Maka ya ayyuhalladzina amanu, orang yang sudah percaya adanya bahaya yang belum terjadi, adanya bahagia yang belum terjadi, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, karena takwa itu bahasa seluruh agama. Lala secara primatur disimpulkan semua agama benar. Kenapa? Mengajarkan takwa. Lu takwa itu bahasa Al-Quran. Dari akar kata wakoya kiwikoya, itu artinya menjaga diri. Hadirin rahimakumullah, bahaya mana yang seharusnya bahaya, tidak bahaya mana yang seharusnya tidak bahaya, itu butuh pembekalan. Jangan yang sementing saya jalani, saya senang saya jalani, yang tidak saya senang tidak saya jalani. Allah menegaskan, wa asa an tuhibbu syai'an, boleh saja kamu mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, yang kamu cintai buruk bagi kamu. Jangankan jangka pendek dunia, jangka menengah kubur, masa depan akhirat, di sana itu wa innal yauma inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di akhirat, tolok ukurnya dikonversi waktu dunia, sehari di sana itu 1000 tahun. Usia kita tidak ada 100 tahun. Usia kita selaku umat Rasulullah antara 6 sampai 70 tahun. Butuh kepastian apa enggak? Butuh kepastian saya ini. Kenapa? Masa depan kita itu bukan pensiun hari tua, bukan. Yang di sana sehari 1000 tahun. Maka kita butuh sayang. Yang melarang itu sayang, yang merintah itu maha penyayang. Kita butuh pemberitahuan, karena pemberitahuan itu pembekalan sebelum saya mengambil untuk saya jalani, sebelum saya meletakkan untuk tidak saya jalani. Saya butuh jaminan keselamatan untuk saya, orang dekat saya. Kalau pemimpin negara ya rakyatnya ini. Hadirin rahimakumullah, maka jagalah Allah. Waqo itu hanya menjaga. Apa yang dijaga?
pesan-pesan larangannya. Jangan bikin larangan sendiri, larangannya sudah ada. Jaga perintahnya, jangan bikin perintah sendiri, sudah ada kok. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu informasi Al-Quran. Kalau kamu baik, kembali kepada kamu, bukan kepada yang melarang, bukan kepada yang memerintah. Allah tidak kembali. Li anfusikum, untuk diri kamu. Wa in asatum, kalau kamu jahat, falaha, maka untuk diri kamu. Hadirin rahimakumullah, haqqa tuqati, dengan sebenar-benar menjaga. Yang nomor 2, wala tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati. Padahal mati itu sebuah keniscayaan, tapi masalahnya bukan mati selesai. Kalau ideologi materialisme kan enggak, lahir, hidup, mati sudah selesai. Enggak ada selesai dalam pandangan Al-Quran. Sebab apa? Kehidupan setelah kematian itu jauh lebih panjang. Rasulullah menegaskan, kubur adalah gerbang akhirat. Kalau pintu gerbang itu sulit, maka setelah pintu itu jauh lebih sulit. Kalau pintu kubur itu mudah, maka perjalanan jauh lebih mudah. Ini butuh pembekalan. Maka wala tamutunna, jangan mati ya, illa, kecuali wow itu mati, ada maknanya itu, bukan sekedar itu. Huruf wa itu wawul hal, kecuali kondisi kematian kamu itu muslimun. Muslim itu apa? Dari kata aslama yuslimu, Islam itu menyerah. Hadirin, mari kita tolak ukur. Saya banyak menyerah dan dikuasai siapa yang saya cintai, maka saya mengejar yang saya cintai. Bukan itu standarnya. Maka butuh pembekalan supaya kamu tidak dicintai atau mencintai yang mencelakai. Ini loh, ada informasi. Allah melarang itu cinta, Allah perintah itu cinta. Kenapa? Jauh lebih cinta dari ibu bapakmu. Dalam sebuah peperangan, ada anak balita yang nangis di konflik perang itu. Dari memanggil ibu, lalu sahabat mengatakan, ini balitanya siapa ini? Lalu ada seorang ibu lari sigap mendekat si anak itu, maka ditelentangkan punggung si ibu supaya apa? Bayinya ini tidak terkena terik matahari padang pasir. Lalu sahabat takjub, itu perjuangan seorang ibu, sayangnya seorang ibu. Lalu Rasulullah mengatakan, kau terheran kan? Kau terpesona indahnya seorang ibu menyelamatkan bayinya. Iya ya Rasulullah. Allah, kata Rasulullah, Allah itu arhamu bi ibadihi, jauh lebih sayang kepada hambanya min ummi bi waladiha, melebihi sayangnya seorang ibu kepada balita diterik padang pasir itu. Hadirin rahimakumullah, sehingga mari kita ibadah dengan menelusuri betapa Allah itu cinta kepada kita jauh sebelum ibu kita cinta kepada kita. Kita belum pernah melaksanakan sebuah ketaatan, Allah sudah berbuat saat kita di dalam bentuk janin, saat kita dalam bentuk cairan, jadi janin, lahir, diperhatikan oleh Allah. Maka mari kita merdeka. Hanya yang melarang itu, yang merintah itu Allah. Kenapa? Allah merintah bukan membatasi keinginan kita, seperti halnya Allah melarang bukan merampas kemerdekaan kita, justru diberi sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sehingga jangan mati kecuali kamu Islam tunduk patuh kepada standar pengaman yang dilarang oleh Allah. Itu informasi valid tentang bahaya. Kalau kamu ini aman, tinggalkan larangannya. Walaupun 1 juta manusia melegalkan larangan itu, kalau kamu ingin selamat, Allah punya perintah. Kita dikasih akal, tapi jangan ngakali. Jangan berkreativitas ganti larangan, ganti perintah. Berpikir yang dilarang itu valid tentang bahayanya, yang diperintah itu valid tentang selamatnya. Kita punya akal. Sehingga ahli neraka nanti ditanya, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andaikan saya dulu memberi waktu untuk mendengar Al-Quran, mencerna informasi Quran, saya tidak termasuk penghuni neraka ini. Sering kita banyak berdoa, hindarkan kami dari neraka, tapi cara hidup itu cara hidupnya ahli neraka. Banyak kita meminta surga, tapi cara hidup itu cara hidup penduduk neraka, sehingga doanya itu tabrakan dengan apa yang diinginkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, setiap kita itu adha, kita mengenal
tokoh contoh. Yang tokoh contoh ini mendapatkan gelar Khalil. Nabi yang mendapatkan gelar Khalil itu cuma dua, Rasulullah Muhammad SAW. Yang nomor dua Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makna Khalil itu seseorang yang relung hati, pori-pori hatinya itu dipenuhi cinta kepada Allah, sehingga Rasulullah summa auhayna ilaika, kemudian kuwahyukan kepada engkau, hei Muhammad. Rasulullah saja loh disuruh contoh Ibrahim, anit tabi millata Ibrahim Hanifah, supaya kamu contoh sepak terjang agamanya Ibrahim. Sehingga kita butuh definisi ibadah. Apa sih definisi ibadah itu? Para ulama mendefinisikan al ibadatu huwa fi'lul mukallafi yukhalifu hawa nafsihi ta'ziman li rabbi. Ibadah adalah perbuatan mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah dewasa. Kalau dalam fikih Islam, kalau lelaki ngimpi keluar sperma, itu sudah dewasa. Kalau perempuan mengalami menstruasi, itu dewasa, itu mukallaf dan berakal sehat, itu layak dilarang, layak diperintah. Bukan sekedar itu, yukhalifu hawa nafsihi, harus ada unsur memerangi hawa nafsu. Kalau saya suka saya jalani, tidak suka tidak saya jalani, itu bukan ibadah. Yang namanya ibadah itu, yang saya suka, saya akan melakukan yang tidak saya. Kenapa? Disukai Allah. Allah itu mencukai, malah mencintai. Yang dilarang oleh Allah itu, Allah suka kalau kamu tinggalkan, Allah benci kalau kamu jalani. Yang diperintah oleh Allah itu, Allah cinta kalau kamu jalani, Allah benci kalau kamu tinggalkan. Di sana ada informasi cinta dan benci. Fi'lul mukallafi yukhalifu hawa nafsihi ta'ziman li rabbi, dalam rangka apa? Mengagungkan Allah. Hadirin, 50 ekor sapi kalau hatinya tidak ada mengagungkan Allah, itu bukan ibadah. Kenapa? Harus ada unsur melawan nafsu. Sehari satu ekor sapi orang kafir bisa, tapi adakah unsur cinta di dalamnya? Apakah ada unsur memerangi hawa nafsu? Tidak ada. Seorang muslim, ya Allah, kita meremehkan sholat kita. Kenapa? Tidak semua orang dikasih kesempatan sholat. Siapa yang dihormati dalam ketika kita sholat? Allah yang menghormati kita. Apa arti sholat kita? Andaikan kenikmatan Allah sebelah mata ini ditukar dengan sholat kita, kalau adil-adilan masih berat nikmat Allah. Operasional organ tubuh kita ini mahal, kalau diganti korban kita itu berapa? Ada orang sakit biaranya miliaran. Lalu apa yang kita andalkan korban kita di hadapan Allah? Termasuk ketaatan kita, jangan kita andalkan. Nabi Ibrahim itu perjuangannya panjang. Anak yang lahir doa dengan doa, diberi Ismail dalam usia yang senja. Cemas dengan kecemasan Nabi Ibrahim. Insya Allah ketika lahir tidak ditunggui Nabi Ibrahim. Kenapa? Ibu Hajar mencari air sendiri antara bukit Safa Marwah. Itu gunung terjal, bukit terjal itu. Seorang ibu habis melahirkan semacam itu. Tapi ketika Nabi Ibrahim ke Mekah, itu disebut hulam. Hulam itu anak usia 13 sampai 15 tahun atau 10 sampai 15 tahun. Itu sudah dapat berupaya dengan orang tuanya. Lalu datang perintah. Ayo, ujian cinta di sini. Berhari-hari tidak mampu diungkapkan oleh seorang Ibrahim. Seperti halnya ketika kita mencintai sesuatu, tidak mungkin kita tidak mengatakan. Dengan anak saya saja saya mengatakan, nak saya pinjam, itu padahal saya yang membelikan. Nak saya minta tolong, anak saya. Kenapa? Saya cinta. Ketika kita pulang malam hari ada hujan, kita selamatkan mainan anak-anak kita. Itu bukan karena harganya, itu milik kita, milik anak kita. Coba hadirin, organ kita itu milik Allah, dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada standar perintah, ada standar larangan. Sebab Allah tidak rela organ tubuh kita ini tidak dikasih programmer. Programmernya adalah para nabi, dikasih program Al-Quran. Supaya apa? Terjadi manajerialnya itu secara Islam. Maka hadirin rahimakumullah, Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, itu sulit berhari-hari. Mungkin bisa diungkapkan di rumah, nanti kedengaran ibunya terhalang. Akhirnya mencari tempat yang paling sepi untuk mengungkapkan wahyu Allah. Coba bahasanya berunding.
Ya bunayya, wahai sayang saya, ini ara fil manam, aku melihat di dalam slide gambar mimpi. Mimpinya Nabi itu wahyu, apalagi ada slide gambar. Ini ara, aku melihat. Iya. Kenapa? Anni adbahuka, aku menyembelih kamu. Apa kata Nabi Ibrahim? Fandur, coba menurut kamu madza taro? Menurut kamu gimana wahai anak saya? Hadirin, kalau anak itu menolak, gagal Nabi Ibrahim. Diganggu setan, aku dilempar menjadi upacara zumroh hari ini. Itu memperagakan Nabi Ibrahim dengan yang kita cintai berhari-hari, tidak mungkin mampu mengungkapkan, maka cari tempat yang paling sepi. Maka apa kata jawabnya hasil didikan Ibrahim ini? Ya, yang abadi if'al ma tu'mar, wahai anda, wahai ayah anda saya, lakukan yang diperintah. Satajiduni, kau akan dapatkan aku insya Allah minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Artinya sabar tidak menyerah, artinya sabar tidak berganti-ganti cara. Kalau yang jadi standar gagal berhasil, Masya Allah, mana ada perjuangan yang berhasil kok? Tidak ada. Hadirin, banyak kita menyerah kepada apa siapa yang dicintai, maka di saat yang sama kita akan membabi buta terhadap apa siapa yang dicintai. Maka ujian cinta waktu itu berhasil, sebab Nabi mengatakan hubbuka syaitu'mi wa tusimmu, cintamu kepada sesuatu itu cenderung menulikan, membutakan. Yang penting saya cintai. Dalam konteks ini Nabi Ibrahim punya kecemasan. Mari kecemasan kita ukur dengan standar kecemasan Ibrahim. Wa idz qala Ibrahim, yang dibaca imam kita tadi. Ingat, jangan lupa saat Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeriku itu negeri yang aman. Saya bertanya, aman bagi perampok itu gimana? Alat keamanan tidak mendeteksi. Aman bagi koruptor, di mana praktek korupsinya berjalan lancar. Tapi ini Nabi Ibrahim minta kepada Allah, jadikan negeriku itu negeri yang aman. Berarti apa? Standar amannya Allah. Kalau yang diberlakukan bukan larangan Allah, saya tidak merasa aman. Kalau yang diberlakukan standar larangan bukan standar larangan Allah, saya tidak aman. Kalau yang diberlakukan standar perintah bukan perintah Allah, seorang mukmin tidak aman. Hari ini anak kita selamatkan jiwanya di sekolah, di luar sekolah produk narkoba sudah tidak bisa ditahan. Hasilnya bukan kiloton. Hadirin rahimakumullah, sehingga perdagangan bebas narkoba di negeri ini sudah tidak bisa terkendali. Pertanyaannya gini, kalau kita mukmin aman tidak kita merasa itu? Kalau standar pengaman kita hanya dunia ini saja, ya Allah jadikan negeriku itu negeri yang aman. Hadirin, kita punya pahlawan, tidak bisa tidak dikatakan pahlawan, namanya Tan Malaka, gelarnya Datuk Ibrahim, itu pejuang komunis. Dia mencintai negeri ini, tapi setelah negeri ini merdeka, ajaran komunis yang akan menjadi dasar perjuangan. Kita punya Pak Dirman. Pak Dirman mencintai. Mukmin tidak boleh dikatakan tidak mencintai. Masalahnya pendekatan cinta itu yang berbeda, landasan cinta yang berbeda. Coba Pak Dirman, itu jenderal santri, pertahankan sejengkal negeri ini. Iya, karena itu amanat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan amanat leluhur. Ada seorang pejuang seperti Pak Dirman, paru-parunya sebelah sakit, cuti rawat 50 hari, dipanggil oleh Bung Karno untuk apa? Memimpin perang gerilya. Dengan paru-paru sebelah yang rusak, mimpin perang dengan ditandu lewat kursi. Ada jenderal seperti itu. Dia cinta Indonesia, tapi pendekatan cintanya ini harus diatur dengan ajaran Islam. Kenapa? Ini amanat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya Buya Muhammad Nasir. Orang lupa siapa Buya Muhammad Nasir, baru dapat gelar pada zaman Pak SBY. Siapa Buya Muhammad Nasir? Itu seorang Perdana Menteri pertama, pemilu yang paling jujur. Waktu itu Republik Indonesia Serikat, jadi Bung Karno itu Presiden Republik Indonesia Serikat, bukan NKRI. Lalu dengan mosi integral Partai Marsumi menggarang semua kekuatan yang ada di negeri ini.
negara Republik Indonesia Serikat untuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang sekarang NKRI harga mati itu karya seorang ulama, Muhammad Nasir. Pertanyaannya gini, tidak ada orang tidak cinta negeri ini, tapi masalahnya dasar apa yang kita gunakan dalam mencintai negeri ini. Maka Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Yang nomor 2, Nabi Ibrahim punya kecemasan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya Allah, jauhkan aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Pertanyaannya gini, mana berhala, mana patung? Dalam Al-Quran ada 2 kata, wathan jamaknya ausan, itu namanya patung. Kalau sonam jamaknya asnam, itu berhala. Patungnya sudah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. 300 patung dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah popus rasa cemasnya dari gangguan yang namanya berhala ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan kalau patung itu tiruannya, bisa tiruan binatang, manusia, dari bahan logam, dari bahan kayu, dari bahan batu, tapi itu kan mati. Tapi Nabi Ibrahim, wajnubni wa bani ya anak budal asnam, jauhkan aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Apa berhala itu? Coba buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berhala itu apapun yang kita dewa-dewakan di dalam kehidupan. Itu bisa jabatan, itu bisa wewenang, dan apapun, bisa dunia. Kalau kita ambil bukan dengan cara Islam, kalau kita gunakan tidak dengan cara Islam, itu berarti menjadi tolok ukur kehidupan kita. Ada seorang profesor guru besar mengatakan prihatin, banyak mahasiswanya yang bunuh diri. Kenapa? Orientasinya beda. Ibaratnya dunia ini segala-galanya, padahal dunia ini segala-galanya kalau tujuannya akhirat. Kalau bukan tujuan akhirat, tidak ada bobot nilainya. Maka hadirin rahimakumullah, dunia ini berharga. Makanya Allah ngasih pembekalan. Sebab kamu mengambil berbuat, tidak mengambil tidak berbuat, itu ada standar perintah larangannya. Kenapa? Itu bukan diganti di dunia, tapi diganti di akhirat. Sehingga hadirin rahimakumullah, keprihatinan seorang Ibrahim tentang generasinya, jangan sampai anak saya ini orientasi dunia ini dengan keliru, dunia segala-galanya. Dunia ini memang segala-galanya kalau kita gunakan modal meraih masa depan yang di sana sehari 1000 tahun. Hadirin rahimakumullah, faman tabi'ani fa'in, kenapa? Innahunna adlalna katsiran minan nas. Sesungguhnya berhala banyak menyesatkan orang. Patung bisa menyesatkan? Tidak bisa. Berhala itu sesuatu yang hidup, tidak kelihatan. Nabi Ibrahim menghancurkan patungnya sudah selesai, tapi berhala itu ada di dalam diri kita. 1 menit dipangkas, 1 menit akan tumbuh kembali, dan itu setiap saat kita harus waspadai di dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, semoga spirit Idul Adha, semangat Idul Adha, hidayah Idul Adha ditanamkan di dalam lubuk hati sanubari kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkorban bukan untuk yang kita cintai. Mari kita berkorban untuk yang memberikan cinta. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kita cintai sesaat bisa membenci kita, orang yang kita benci sesaat bisa mencintai kita. Wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah yang mendindingi seseorang dengan hatinya. Hadirin, orang yang kita cintai, kalau tidak kita cintai dengan caranya Islam, akan menjadi sesuatu yang kita benci. Nabi Nuh dengan istrinya bisa, Nabi Nuh dengan putranya bisa, Fir'aun dengan istrinya bisa, Nabi Lut dengan istrinya bisa. Kenapa? Yang satu dasarnya Allah, yang lain tidak berdasarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khayalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man a'da ahadaddin.
Allahumma mansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin wa sa'iri buldanil muslimin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal khaira ma sa'alaka bihi abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika minasyarri ma ista'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qadha'in qadaitahu lana khair. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau kebaikan dunia akhirat sekarang maupun yang akan datang, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari keburukan dunia akhirat sekarang maupun yang akan datang, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau kebaikan yang pernah diminta oleh seorang nabi, rasul, hamba kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari keburukan yang pernah berlindung darinya seorang nabi, rasul, hamba kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau surga dan apapun yang mendekatkan kepadanya, baik berupa tutur kata maupun tindakan amaliyah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari neraka dan apapun yang mendekatkan kepadanya, baik berupa tutur kata maupun tindakan amaliyah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau agar Engkau jadikan semua takdir, ketentuan yang telah Kau tentukan bagi kami, bagi keluarga kami, anak cucu kami, negeri negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai, jadikan semua takdir ketentuan-Mu adalah yang terbaik buat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi